100 hari lalu, tepatnya 20 Februari 2025, saya dan Pak Sarbin Sehe dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami langsung mengambil waktu retreat singkat di Akademi Militer Magelang. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk politik, kami menuliskan 3 janji dasar: pendidikan gratis, layanan kesehatan tanpa hambatan biaya, dan pengentasan kemiskinan melalui konektivitas antar pulau. Hari ini, hari ke-100, saya bersyukur dapat melaporkan bahwa janji itu sudah berwujud nyata, bukan lagi deretan janji. Sejak hari pertama, saya terbang ke Jakarta mengetuk pintu kementerian satu persatu. Hasilnya konkret. Mempercepat implementasi usulan Pemda untuk rumah sakit baru di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur dan mengajak Menkes melihat langsung kondisi Fasiankes di 2 daerah itu. Sekaligus meletakkan batu pemula RSUD. Dengan BPJS, kami menandatangani UHC prioritas, secara parsial mulai 1 Juni dan efektif 10 Juni. Cukup dengan NIK, warga Maluku Utara dapat berobat di rumah sakit mana saja di Indonesia. Di ruang paripurna DPRD pada 6 Maret, saya cabut pungutan komite sekolah 34 miliar rupiah. Bosda sudah kami anggarkan 6,1 miliar rupiah telah cair. Tunggakan uang komite dari siswa kami putihkan, 2.330 ijazah yang tertahan di sekolah kami kembalikan kepada pemiliknya. Mulai Juli, sekolah swasta dan madrasah ikut menikmati Bosda. Kami ingin menunjukkan kehadiran negara. Karena bagi kami, negara harus berdiri paling depan saat seorang anak nyaris putus sekolah karena tak sanggup bayar. Disitulah makna kehadiran kami. Kesungguhan pada pendidikan juga kami buktikan lewat refocusing dan realokasi anggaran APBD hingga 63,3 miliar untuk pembangunan dan rehab 64 sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB dan 54 sekolah dari APBN. Sekolah rakyat yang menjadi pintu gerbang kesuksesan masyarakat kurang mampu akan kita operasikan pada tahun ajaran baru pada Juli 2025 dan menjadi satu dari 100 daerah yang siap menjalankan program prioritas Presiden dalam bidang pendidikan inklusif. Karena kami percaya, di balik seragam sederhana dan langkah kecil menuju sekolah hari ini, sedang tumbuh pemimpin besar Maluku Utara masa depan. Terbukanya kesempatan belajar ke perguruan tinggi juga semakin lebar lewat beasiswa Maluku Utara Bangkit yang kerjasama dengan 27 kampus negeri dan swasta di Maluku Utara. Kami juga bersinergi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP, Kemenkeu untuk membuka gerbang 53 negara tujuan bagi putra-putri Malut, memasuki kampus top unggulan 100 di dunia untuk reguler dan top unggulan 200 di dunia untuk yang afirmasi, serta kampus yang berakreditasi A untuk dalam negeri. Kepekaan sosial dan respon cepat juga kami letakkan pada situasi dinamis. Respon cepat korban bencana puting beliung di Kelurahan Guraping, Oba Utara, 17.05. Melaksanakan operasi pasar untuk pengendalian inflasi daerah di kabupaten kota yang mengalami lonjakan harga. Mensubsidi 50% tiket mudik Lebaran Idul Fitri untuk semua penumpang yang melibatkan 21 armada kapal yang melayani 20 trayek laut di Maluku Utara. Serta pemberian uang saku masing-masing sebesar 1 juta rupiah untuk 1.076 jamaah haji dan mencarter pesawat menuju embarkasi, Makassar. Sebagai daerah yang sedang bergeliat di bidang industri dan jasa, kami memastikan stabilitas regulasi dan iklim investasi yang kondusif. MOU dengan Polda Malut dan Kodam Patimura untuk menjamin rasa aman rakyat dan investasi serta Kejati untuk pendampingan hukum. Pameran Bursa Kerja, Job Fair, sukses digelar. 12.252 pelamar dengan antusias memilih 3.244 lowongan dari 21 perusahaan, serta membuka pintu untuk magang ke Jepang. Kami juga memacu konektivitas. Usulan jalan dan jembatan senilai 8 triliun rupiah tengah difinalkan Kementerian PUPR. Di laut, program pengadaan alat tangkap, cold storage, pabrik es, dan bibit rumput laut total senilai 50 M kami launching di Kampung Nelayan Modern, Dufa-Dufa, agar nelayan naik kelas, bukan hanya menangkap, tapi menjaga mutu dan nilai jual. Sementara itu, 700 rumah layak huni kami akan bangun dan renovasi dapur sehat serta air bersih. Reformasi birokrasi kami mulai dari dalam. Taat azas pada meritokrasi, mengangkat 1.394 PPPK baru dan siap mengisi pos pelayanan, serta presensi Palm Vein memastikan ASN hadir dan melayani, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Semua langkah ini saya dedikasikan kepada rakyat Maluku Utara dan kepada mimpi besar almarhum Beni Laos yang selalu membayangkan negeri Moloku Kieraha berdiri tegak, bermartabat, dan berdaulat atas pelayanannya sendiri. 100 hari memang singkat, tapi cukup untuk menyalakan obor perubahan. Tugas kami berikutnya adalah menjaga api ini tetap menyala, memperluas infrastruktur, menumbuhkan ekonomi baru, dan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda Maluku Utara. Saya tidak mengklaim sudah sempurna, tapi saya berjanji tidak akan berhenti belajar, mendengar, dan bekerja. Menjadikan asta cita Presiden Prabowo kompas pembangunan daerah agar tiap keputusan meneguhkan harapan, memperkuat ketahanan pangan, mencerdaskan SDM, dan menghadirkan keadilan nyata meningkatkan kualitas hidup rakyat.